Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib berkuasa. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Firman Tuhan hari ini tertulis dalam Matius 13 ayat 32 sampai 33. Demikian bunyinya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran yang lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang dan bersarang pada cabang-cabangnya. Dan ia menceritakan perumpamaan ini juga kepada mereka. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukkan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai kamir seluruhnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, biasanya yang kecil selalu tidak menjadi pilihan bagi manusia. Juga yang kecil tidak begitu menarik. Misalnya, ketika memilih buah, biasanya yang dipilih yang paling besar. Dan jika yang besar sudah habis, barulah pilihan jatuh pada yang kecil. Artinya, yang kecil biasanya bukanlah merupakan pusat perhatian, bahkan sering diabaikan dan bisa saja tidak masuk dalam hitungan. Bahkan dalam hidup kita setiap hari, anak kecil tidak selalu dimasukkan dalam hitungan dalam memikirkan sesuatu. Karena anak kecil itu belum dapat berbuat apa-apa. Belumlah dianggap memiliki pemahaman, ataupun pengetahuan, ataupun pengertian. Sehingga akan menjadi sia-sia jika dilibatkan dalam pekerjaan setiap hari. Apalagi pekerjaan tersebut adalah pekerjaan yang sangat serius. Namun adik-adik sekalian, dalam perumpamaan khotbah kita hari ini, Tuhan Yesus membentangkan satu perumpamaan hal kerajaan sorga. Dikatakan seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Tumbuhan sesawi ini
secara umum dianggap adalah satu pohon tahunan yang dapat tumbuh setinggi 3 meter. Tetapi ini tumbuh dari biji yang sangat kecil. Tetapi biji sesawi dapat tumbuh ketika dia tidak terpecah, tetapi dia utuh. Karena jika dia terpecah, tidak akan tumbuh. Biji sesawi ini mengandung pengertian mengenai pertumbuhan besar yang diawali dari hal yang kecil. Memang hidup ini juga harus diawali dari hal yang kecil. Hidup ini juga harus diawali dari permulaan. Hidup ini juga harus dimulai dari nol. Sehingga semakin berkembang dan akan menjadi besar. Ini mengandung arti dengan Tuhan Yesus yang akan menghadirkan kerajaan Allah dalam dunia ini. Banyak orang tidak menerima Yesus karena berasal dari keluarga yang tidak terkenal, bahkan dikatakan dari seorang anak tukang kayu. Dari kota yang sangat kecil, yang tidak masuk dalam hitungan itu sudah dikatakan di dalam kitab nabi-nabi, yaitu kota Betlehem. Tetapi pengaruhnya sangat besar hingga memenuhi dunia ini. Dan Tuhan Yesus tetap pada integritas, tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun atau ajaran apapun, sama seperti biji sesawi yang kita katakan tadi. Ketika dia tidak terpecah, memiliki integritas, maka akan tumbuh. Demikian halnya dengan Kristus, dengan Tuhan Yesus. Dia tidak dapat dipengaruhi kekuatan apapun, walaupun banyak di sana para guru-guru ataupun para ahli Taurat, orang Farisi dan Sadusi. Tetapi dia tetap pada tugas utamanya sebagai utusan Allah, sehingga dapat mempengaruhi setiap manusia yang mengikutnya dan mendengarkan khotbah-khotbahnya. Kemudian Tuhan Yesus juga mengajarkan tentang hal kerajaan Allah seumpama ragi. Sama seperti zaman sekarang. Pada zaman Yesus, ragi adalah bagian dari bahan adonan yang dicampurkan ke dalam tepung terigu sehingga adonan tersebut akan mengembang ketika dipanggang. Tepung terigu yang tidak dicampur dengan ragi tidak akan mengembang ketika dipanggang dan tidak akan dapat dimakan. Setidaknya tepung terigu ataupun roti tersebut tidak akan menarik. Sama seperti perumpamaan biji sesawi, perumpamaan ini menunjukkan bahwa firman Tuhan yang tidak menonjol, pekerjaan Tuhan yang dimulai dalam bentuk yang sangat kecil dan tidak kelihatan yang dilambangkan dengan ragi, diperlukan oleh setiap manusia yang dilambangkan dengan adonan tepung untuk bertumbuh dengan benar. Bahan adonan pengembang roti yang dicampurkan biasanya mengandung kamir ataupun ragi dan diaduk ke dalam sejumlah besar tepung, biasanya sekitar 38 liter. Ragi yang dicampurkan dalam adonan tumbuh semalaman sehingga pada pagi harinya seluruh adonan telah terpengaruh oleh ragi ataupun kamir tersebut. Adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus Yesus, sebenarnya tidak ada seorang pun dan apapun yang tidak berguna dalam hidup kita ini, khususnya manusia. Baik itu yang memiliki pengetahuan yang rendah dan yang tinggi, serta anak, serta manusia yang cerdas, semuanya berguna. Yang kuat dan yang tidak kuat, semuanya berguna. Artinya Allah memberikan potensi dalam diri setiap manusia. Setiap orang bermanfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Sekecil apapun kemampuan itu, dapat dipakai Tuhan bagi kemuliaan namanya, serta membangun kerajaannya. Karena itu kita patut melihat ke dalam diri kita bahwa ada sesuatu yang dapat berpengaruh dalam kehidupan bersama. Tidak usah merasa kecil hati. Misalnya ketika hanya bisa bernyanyi. Bernyanyi juga dapat dipakai Tuhan untuk memuji Tuhan, baik dalam ibadah umum ataupun dalam ibadah sekolah minggu
ataupun dalam ibadah para remaja. Hanya bisa mendengarkan, itu sangat berguna. Daripada ribut ketika orang beribadah, lebih baik menjadi pendengar yang baik. Banyak orang yang sangat membutuhkan pendengar yang baik sehingga ia dapat menceritakan kegelisahan hatinya tanpa merasa dirinya dihakimi. Karena sekarang ini juga banyak orang yang ingin didengarkan. Karena begitu banyaknya penderitaan, karena begitu banyaknya pergumulan, sehingga orang butuh didengar ataupun sering dengan ungkapan orang berbagi rasa ataupun mencurahkan isi hatinya. Bagaimanapun sekecil apapun yang kita lakukan ketika kita melihat sampah, itu adalah pekerjaan yang tidak begitu berat, tetapi ketika dapat mengutipnya dan memberikan ataupun membuangnya di tempat yang semestinya, itu sangat berguna di dalam kehidupan kita. Kembali lagi seperti yang kita katakan, menjadi pendengar yang baik bisa saja melakukan sesuatu dari hal yang didengarkan demi kepentingan sesama. Ketika kita mendengar, kita mengetahui. Ketika kita mendengar, kita dapat memberitakan kepada orang lain. Ketika kita mendengar, kita dapat mengasih tahu terhadap orang lain, sehingga orang lain juga tahu apa yang tidak didengarkan. Tetapi melalui pendengaran kita, sesama kita juga dapat mendengarkan. Sesuatu yang kecil itu bisa berpengaruh besar bagi orang lain. Dengan demikian tidak ada suatu yang bisa disebut sebagai orang yang tidak berguna. Tidak ada yang bisa disebut sebagai manusia yang tidak berguna. Semuanya akan berguna saat difungsikan sesuai dengan kegunaan dan fungsinya masing-masing. Karena itu adik-adik sekalian, syukurilah atas keberadaan kita apa adanya. Jangan pernah menyesali tentang pertumbuhan kita. Jangan pernah menyesali tentang keberadaan kita. Ketika kita hanya manusia yang sederhana saja. Ketika kita menjadi manusia yang pas-pasan saja. Kondisi apa adanya dapat menjadi sesuatu yang berguna dalam kehidupan bersama. Karena itu, syukurilah saat kita hanya memiliki sesuatu yang kecil. Sebab yang kecil dapat memberikan pengaruh positif dan yang baik bagi kehidupan orang lain nantinya. Jika hal itu terjadi, saat itulah kerajaan Allah akan terwujud dalam dunia ini. Jangan berpikir bahwa kita masih anak-anak. Jangan berpikir bahwa kita masih pra-remaja, masih SMP. Namun, ada sesuatu hal yang dapat kita lakukan untuk kepentingan dan kesenangan bersama. Mengenai perumpamaan tentang ragi, kerajaan surga tidak kelihatan, memberikan pengaruh yang sangat besar di mana penyebarannya digambarkan dengan sangat tepat oleh perkembangannya, oleh pengaruhnya, oleh pengaruh ragi dalam adonan tersebut. Ragi itu bergabung, berkembang, pelan-pelan mengubah seluruh adonan. Inilah yang terjadi dalam perkembangan kekristenan. Gereja Tuhan bertumbuh dengan pesat dan pasti tetapi tidak terlihat. Satu orang memberitakan Injil kepada temannya. Satu orang memberitakan Injil kepada sesamanya. Satu orang memberitakan Injil kepada tetangganya, kepada keluarganya. Dulunya, orang Batak bukanlah Kristen. Tetapi melalui penginjil yang datang ke tanah Batak ataupun Tapanuli, beberapa orang menerima kekristenan tersebut lambat laun bertambah menjadi perkumpulan Kristen yang besar. Salah satunya adalah gereja kita, HKBP. Sehingga sebagian besar orang Batak menjadi Kristen di berbagai tempat. Bukan hanya di Tapanuli lagi, tetapi seluruh penjuru Nusantara, bahkan orang Batak yang di luar negeri, mereka juga hasil penginjilan di tanah Batak. Sepertinya penyebaran kerajaan Allah tidak kelihatan, namun pengaruhnya begitu besar. Nah, sekarang adik-adik pra-remaja, mulailah mengetahui tentang tugas kita sebagai orang Kristen. Jangan ada yang merasakan bahwa saya masih anak-anak, bahwa saya masih SMP, tetapi mulailah membuat pengaruh yang baik sesuai dengan ajaran kekristenan.
Jangan pikirkan hasilnya dulu, tetapi mulailah sekarang. Karena ketika semua orang Kristen memulai hal ini, memberitakan firman Tuhan dan memberitakan pengaruh ke sekitar, maka kerajaan Allah akan semakin nyata dan hidup di dalam manusia. Hidup dengan cara yang baik, suci, dan kudus. Terus memperkenalkan siapakah Allah kepada orang-orang di dunia ini, terutama di sekitar kita. Maka kerajaan surga pun akan makin mempengaruhi dunia ini. Mempengaruhi dengan cara yang tenang, diam-diam, tetapi terus-menerus, tanpa kenal lelah, dan tanpa berhenti satu hari saja pun. Maka kerajaan Allah, kekristenan akan semakin nyata dalam dunia ini. Sekarang mulailah dari diri sendiri. Seperti yang pernah kita nyanyikan, ku mulai dari diri sendiri. Amin, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami sungguh sangat bersyukur pada hari ini, di mana Tuhan menyertai kami dan memberkati kami, sehingga kami dapat beribadah, walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing. Biarlah kami dapat menjadi ragi, dan biarlah kami dapat menjadi biji sesawi yang akan memberikan pengaruh dan bertumbuh di dalam kehidupan kami setiap hari. Kami mau Tuhan memakai kami, anak-anak pra-remaja HKBP Sutoyo, supaya kami dapat mengabarkan Injil melalui perbuatan kami. Walaupun perbuatan kami begitu kecil, tetapi sungguh berarti dan bermakna di hadapan Tuhan. Sertai kami Tuhan, di dalam sekolah kami. Berikan kami hikmat kebijaksanaan dan pengetahuan yang dari Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang berhikmat. Terima kasih Bapa di sorga, atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Walaupun ada dari antara saudara-saudara kami yang sakit, khususnya terpapar virus COVID-19. Tuhanlah yang memberikan penghiburan, Tuhanlah yang memberikan penyertaan dan menyembuhkan mereka dari penyakit mereka. Sertai kami di dalam belajar kami, agar kami menjadi anak-anak yang memberikan pengaruh di dalam kehidupan kami. Ketika kami mempunyai dan memiliki ilmu Tuhan, tetapi kami dapat berbagi kepada orang lain, dan ilmu dan pengetahuan tersebut dapat berguna di dalam kehidupan kami setiap hari. Sertai juga orang tua kami, sertai pekerjaan mereka, berikan rezeki di dalam kehidupan mereka, agar mereka dapat membiayai dan membimbing kami, anak-anaknya. Terima kasih Bapa di surga. Segala dosa dan pelanggaran kami serahkan kepada Tuhan. Kiranya hapuskanlah dosa kami, agar kami semakin layak disebut sebagai anak-anak-Mu. Amin. Selamat hari Minggu, kiranya Tuhan memberkati.